Peluang timnas Indonesia belum sepenuhnya tertutup meski kalah dari Arab Saudi pada Kamis dini hari. Lalu benarkah eksperimen Patrick Kluivert menjadi penyebab kekalahan skuad Garuda dari The Green Falcon? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung dan supporter timnas Indonesia Matias. Matias, selamat siang waktu Indonesia. Bung Wesley, selamat malam. Halo, selamat siang dari Jeddah. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang waktu Jeddah, Matias. Matias, kami memantau melalui media sosial Anda menceritakan bahwa ada kejadian yang tidak mengenakan terhadap supporter timnas Indonesia. Apakah sekarang sudah diketahui kenapa kemudian sejumlah supporter timnas Indonesia itu tidak bisa langsung masuk gitu, langsung di dalam stadion, Matias? Ya, jujur dari POV supporter saya secara personal belum tahu alasan kenapa. Memang awalnya disuruh tolong datang on time, jadi jam 5 gerbangnya buka, kita bisa kumpul di gate 3 untuk para supporter Indonesia. Dan ini saya lihat, wow, luar biasa, jam 4.30 sore, supporter Indonesia udah ada ratusan yang kumpul baik-baik on time biar semuanya lancar. Tapi pada saat kita kumpul, jam 5 kita masuk, ada sebagian kecil yang bisa masuk langsung di dalam stadium. Terus jam 5.30, jam 6 mulai sedikit tutup. Jadi sulit untuk masuk dan ditahan di luar. Dari gate 1 dilempar ke gate 3, dari gate 3 dilempar ke gate 2, dan berturut-turut. Jadi akhirnya sampai bisa lihat dari hampir jam Indonesia Raya, kita masih di luar stadium. Dan itu sangat spesial sebagai pengalaman di sini. Ya, Matias, yang menghalang-halangi itu siapa? Karena kita kelihatannya ini pintunya kayak ditutup setengah begitu ya. Apakah terlihat siapa yang kemudian menghalang-halangi dan kenapa kemudian supporter timnas Indonesia itu bisa sampai menumpuk di luar stadion? Jujur ya, kita belum tahu alasannya ya, karena dari beberapa pintu, awalnya di pintu 1, terus pintu ketiga, dan semuanya memang ditahan. Dan pada saat ada pressure sedikit dari para supporter Indonesia, karena memang nunggu di luar beberapa jam, terus bukan hanya supporter laki-laki, ada keluarga, ada orang tua, ada orang ibu hamil, ada anak-anak, etc. Ya, ada beberapa yang pingsan juga sampai ambulansnya tidak bisa masuk karena terlalu ramai dan terlalu banyak crowd. Itu bikin orang makin penasaran sebenarnya kenapa kita tidak masuk. Dan akhirnya karena kita dekat dari kick-off, ada beberapa yang cari solusi dan diarahin sama orang security yang sudah susah berkomunikasi sama supporter Indonesia ke pintu ke 1 kalau nggak salah. Jadi kita balik ke gate 1 dan di sana pas saya sampai bisa lihat ada beberapa pagar yang udah di lantai. Jadi dengan the crowd movement semuanya mulai masuk, dan karena semua pengen masuk udah bayar tiket untuk hadir dalam stadium untuk menikmati, bukan untuk kerusukan atau apa, tapi menikmati bola sebagai penonton, sebagai supporter Indonesia. Dan akhirnya memang situasinya yang jauh di luar ekspektasi, dan saya lihat juga ada beberapa teman yang masih di luar pada saat kick-off, dan itu sangat bikin sakit sebenarnya situasinya seperti ini. Oke, semoga ada penjelasan dari official tentang insiden kemarin begitu ya. Saya ke Bung Wesley ya, sekarang kita terkait dengan pertandingan. Bung Wesley, sejak nama-nama starting lineup itu keluar, sebagian besar dari penonton sepak bola, supporter timnas Indonesia ini bertanya-tanya begitu ya. Kenapa kenapa formasi ini, kenapa A di posisi itu, kenapa B di ini, dan kemudian itu membuat ada feeling gak enak itu mulai muncul begitu loh sejak lineup itu keluar tuh, Bung Wesley. Ketika selesai pertandingan ternyata dengan hasil pertandingan kita kalah, itu semakin menambah keyakinan jangan-jangan ada yang salah dengan strategi dan kemudian siapa yang diturunkan. Nah, menurut Bung Wesley, apakah memang itu yang terjadi dalam pertandingan kemarin tadi malam? Iya, Mas. Di dalam sepak bola, pelatih itu mereka yang memilih pemain yang dipanggil dan kemudian meracik strategi dan memilih pemain yang dipercayakan untuk menerapkan strategi itu, dan itu plus minusnya pasti ada. Nah, belakangan kan kita melihat aspek kejutan. 4 tahun lebih lah kita dipimpin oleh Sintayong sebagai pelatih, selalu muncul aspek kejutan, entah gaya mainnya, entah formasinya, entah tiba-tiba
orang yang berbeda ditempatkan di posisi yang selama ini dimainkan si A, tiba-tiba si B memainkan. Nah, awalnya saya mencoba melihat itu, Mas. Ada aspek kejutan, ada elemen kejutan yang bisa nih membuat Arab Saudi tidak bisa membaca permainan kita. Terutama elemen kejutan saya di Mark Klok, di Yaakob Sayuri sebagai bek kanan, dan di Beckham Putra. Lalu saya berpikir kenapa Ragnar nggak dimainkan kalau Ole memang sudah siap, sudah main, karena Ragnar juga sudah lama tidak menjadi ujung tombak timnas sebagai pemain utama. Nah, ternyata yang terjadi, yang dikejutkan kita sendiri, bukan lawan. Ketika lawan sudah tahu cara memainkan sepak bola yang pas untuk Indonesia, menekan dengan garis pertahanan mereka yang begitu tinggi dan membuat kita melakukan banyak kesalahan, banyak menyentuh bola di daerah pertahanan sendiri, dan itu kemudian kita yang dikejutkan dengan pemilihan seperti itu. Saya punya catatan ya Mas ya. Pemain kita yang paling banyak menyentuh bola itu Kevin Dix, Jaises 68, 59, lalu Yaakob Sayuri 54, dan Martin Pas 50. 4 orang ini kan ada di belakang. Berarti permainan kita memang mainnya di situ. Orang kelima yang menyentuh bola paling banyak di pertandingan kemarin Mark Klok dengan 46, baru Joe Pelupesi dengan 37. Dan ini yang saya lihat pemilihan itu menduetkan Mark Klok dan Joe Pelupesi, keduanya berebut area dan tidak ada yang menjadi support supporting bola untuk ke depan. Itu sebuah pemilihan strategi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelatih. Tapi game plan-nya apa sih sebetulnya dengan menurunkan sejumlah pemain yang menurut supporter kok begitu? Gimana, Bung Wesley? Iya, saya tahu persis dengan Yaakob Sayuri ya, bagaimana pemain ini memang posisinya itu di sayap kanan atau kiri, bisa dua-duanya. Kehebatannya bukan di kanan. Kejutan itu memang membuat kita bertanya, ada apa dengan formasi belakang? Ada apa dengan kondisi tim? Memang kita nggak punya Calvin Verdong yang tujuannya mungkin ketika dicoba melawan Lebanon sebagai double pivot bersama Joe Pelupesi. Tapi kan dengan mengubah, mengacak-acak komposisi itu, kita menjadi bertanya di partai seperti ini, apakah memang pas untuk melakukan eksperimen? Di 2 pertandingan sebelumnya, Mas, ketika kita 1-1 dan 2-0 menang lawan Arab, itu penguasaan bola kita paling tinggi kemarin. Dan penguasaan bola ini kan tidak menjamin bahwa kita menyerang, mendekat ke pertahanan lawan dan memberikan ancaman. Kalau kita ngomong data pembandingan data, ya maaf ya, kadang-kadang kita dilarang ngomong pembandingan data nih sama federasi. Ya, jangan banding-bandingkan sama nanti, nggak bisa. Posisi sekarang ini itu peran Sintayong juga ikut membawa kita ke dalam fase ini. Dan kalau ketika Sintayong memainkan dengan 3 center back, bisa menahan Arab Saudi 1-1, bisa menang 2-0, ya nggak boleh juga plug to plug, apple to apple, karena kan komposisi pemainnya beda. Starting lineup kita ketika kita mengalahkan Arab Saudi 2-0, hanya 3 orang yang bermain sebagai starting lineup ketika kita kalah kemarin dengan 2-3. Arab Saudi juga cuma 3 pemain yang sama-sama bermain. Jadi memang apple to apple nggak bisa disamakan. Tapi komposisi cara pembandingnya kan kita punya memori, kita punya kenangan. Indonesia main seperti itu loh kemarin. Oke. Saya ke Matias ya, yang kemarin menonton langsung di sana. Matias, kalau Anda sendiri sebagai supporter yang menonton langsung permainan timnas, kesan Anda bagaimana melihat, apakah sama dengan pemikiran saya begitu ketika melihat pertandingan tadi malam? Ya, sebagai supporter kita lihat juga secara strategis gimana, secara tampil gimana. Kita bisa lihat selama 15 menit pertama pressingnya lumayan tinggi dan banyak kesempatan sampai masuk beberapa kali ke kotak penalti adversernya, terus sampai ada penalti buat Kevin Dix. Itu bikin pressure yang lumayan bagus sampai mereka bikin kesalahan di kotak penalti. Habis kita gol pertama, kita mulai mundur dan itu bahaya sebenarnya karena pas kita mundur itu dikasih kebanyakan kesempatan buat mereka untuk lebih dekat dari gol kami dan akhirnya ada gol 1-1 lumayan cepat dan habis itu ada kesalahan di kotak penalti dan 2 gol itu lumayan cepat untuk kasih kepercayaan diri kepada orang Saudi dan percaya diri timnas Indonesia turun juga. Oke, Bung Wesley, yang juga menjadi pertanyaan dalam pertandingan tadi malam, kalau misalnya memang
pada babak pertama dalam tanda kutip kita gagal begitu ya game plan-nya, kenapa kemudian kok tidak melakukan perubahan drastis di babak kedua gitu? Kenapa kemudian pemain-pemain yang kemudian mengganti pemain-pemain starting lineup ini kok tampaknya tidak mampu mengubah permainan begitu? Akhirnya kita tertinggal 3-1 sebelum akhirnya membalas lewat penalti, Bung Wesley. Ya, Mas, setiap pelatih itu yang membedakan dia dengan pelatih lain adalah dua hal yang menurut saya. Pertama, insting dia, kemudian keputusan dia. Nah, keputusan itu kan akan menentukan perombakan apa tidak. Biasanya tim yang sudah gagal menguasai permainan, biasanya dia memainkan berani bukan double substitution atau bahkan triple substitution di awal babak kedua. Nah, awalnya kita pikir, oke, Ole harus masuk karena kita nggak punya pemain yang mengontrol permainan di dalam kotak penalti menjadi target man. Beckham Putra harus ganti karena tidak terlihat 7 kali operan gaya bermainnya ketika dapat bola sudah ditekan oleh setiap kali Beckham Putra dapat bola kan sudah pasti ditekan oleh pemain Arab dan hilang kemudian. Dan Mark Klok menurut saya memang malah mengganggu penampilan Joe Pelopessi. Lalu Yakub Sayuri apakah diganti dengan Walsh ataukah dia bermain lebih ke depan sehingga kemudian kita bisa melihat garis pertahanan kita tidak terlalu rendah yang kemudian setiap kali kesalahan kita menjadi keuntungan bagi lawan dan kita memberikan perlawanan dan Ole masuk Tom Haye masuk bisa kok kita membalikkan menekan permainan bisa membalikkan situasi. Kenapa lambat sekali untuk diubah? Nah, saya katakan pelatih yang membedakan satu dengan lain adalah insting dan keputusannya. Oke, Matias, kesempatan terakhir kita melawan Irak nanti ada harapan terkait dengan formasi ataupun komposisi pemain, siapa yang diturunkan, mungkin dari supporter standpoint-nya bagaimana? Harapannya bagaimana, Matias? Ya pasti ada harapan, harus positif ada harapan. Memang ada tempat kedua masih buka, ya masih terbuka. Irak ya di paper kurang lebih mainannya seperti Saudi, tapi harus siap juga. Ini seperti final, jadi 90 menit. Jadi seperti disampaikan sama Bung Wesley 2 kali 45 menit itu sangat penting. Harus bisa reaksi ketika ada gol misalnya dari Irak, bukan cuma nunggu. Dan ya bukan uji coba lagi, memang seperti final harus 200% fokus. Kita sebagai supporter pasti hadir, pasti support. Tapi nanti ya tergantung pelatih mau turunin siapa di line up. Bisa reaksi juga dan semoga bisa belajar dari kekalahan pertama kemarin. Untuk menjadi membantu lawan Irak supaya bisa jadi sukses hasil 3 poin untuk kedepannya. Oke, baik. Semoga kemudian supporter nanti ketika melawan Irak tidak mengalami kendala ya seperti ketika melawan Arab Saudi tadi malam. Terima kasih Matias, terima kasih Bung Wesley sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.